Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cantika Dewi Pomalingo dengan NIM 2374201003. Saya dari Fakultas Hukum A123 reguler. Saya akan mempresentasikan tugas materi ujian tengah semester Agama Islam dengan topik fenomena kejadian akhir zaman menurut Al-Quran. Kejadian akhir zaman di dalam Al-Quran. Kejadian kiamat atau akhir zaman memang menarik untuk dipelajari, karena ternyata banyak umat Islam yang hanya membaca Al-Quran saya tetapi dia tidak memahami artinya. Banyak kejadian akhir zaman yang kita tidak ketahui. Terdapat 3 surat pertama pada 30 juz dalam Al-Quran yang membahas tentang kiamat atau akhir zaman, yaitu di surat An-Naba, An-Nazi'at, dan At-Takwir. Ayat dimaksud dengan surat An-Naba, di dalam surat An-Naba, para ulama menafsirkan tentang apa yang dimaksud dengan An-Naba, artinya itu berita besar. Dalam hal ini 3 pendapat, yaitu Al-Quran, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan hari kebangkitan. Dari ketiga pendapat tersebut, yang dimaksud An-Naba berita besar dalam ayat pertama surat An-Naba adalah hari kebangkitan, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Selain itu, dalam surat An-Naba juga dijelaskan bahwa Allah Ta'ala telah menunjukkan tentang berbagai bukti kekuasaannya seperti bumi, gunung, menciptakan makhluk berpasang-pasangan, malam, siang, langit, matahari, hujan, serta tumbuhnya tanaman. Namun banyak manusia yang banyak melampaui batas dan tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Dalam surat An-Naba, Allah menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok dan dibukakanlah langit, maka terdapat berapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morgana ia. Kedua, surat An-Nazi'at. An-Nazi'at secara umum memamparkan tentang peringatan terkait dengan huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Di ayat yang ke-6 dan ke-7, Allah menjelaskan tentang kebangkitan manusia yang diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam, dan tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Di dalam surat An-Nazi'at dijelaskan pula bahwa orang-orang kafir sudah diberi peringatan tentang akhir zaman, dan mereka di akhirat sangat menyesal dengan kekafirannya, tidak percaya bahwa manusia setelah mati akan dibangkitkan dan akan diperhitungkan perbuatannya selama di dunia ini. Allah Ta'ala dan Rasulnya telah memperingatkan kepada orang kafir bahwa besok akan ada kiamat, di mana semua manusia akan dibangkitkan dan akan diperhitungkan amalnya. Dalam surat ini juga dijelaskan bahwa malaikat akan mencabut nyawa orang kafir dengan sangat keras, sedangkan malaikat akan mencabut nyawa orang yang beriman secara halus. Yang ketiga, surat At-Takwir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Takwir yang artinya, apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak dipedulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit-langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Di dalam surat At-Takwir dijelaskan bahwa nanti matahari akan digulung, bintang-bintang akan berjatuhan. Terbayangkan bahwa besok di akhirat semua sumber cahaya dipadamkan.
Membaca rahimakumullah, sebagai seorang beriman tentu kita percaya bahwa Allah Ta'ala dan Rasul SAW telah memberikan kita arahan baik melalui Al-Quran dan hadis-hadis. Ada kabar gembira bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Kita akan diberikan cahaya yang berasal dari sholat subuh dan isya yang dilakukan secara tepat waktu dan laki-laki secara berjamaah, sedangkan perempuan dapat dilakukan tepat waktu di rumah. Rasulullah bersabda, "Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat." Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Peristiwa hari akhir dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 68. Ayat Al-Quran tentang hari kiamat pertama, yakni surah Az-Zumar ayat 68. Ayat ini menjelaskan tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Selain itu, ayat ini pun menjelaskan tentang penantian manusia yang akan dilalui dengan setelah sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Tanda-tanda kiamat dalam Islam yang pasti terjadi adalah kemunculan Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, hingga muncul kehancuran Ka'bah. Yang pertama, Dajjal. Dajjal adalah sosok makhluk yang muncul di akhir zaman dan disebut akan menipu para manusia dengan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan menurut Al-Quran, Dajjal akan muncul di suatu tempat antara Syam dan Irak. Dia akan mempunyai tanda di dahinya berbentuk huruf Kaf, Fa, dan Ra yang artinya kafir, orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Disebutkan salah satu tanda akhir zaman adalah kemunculan Imam Mahdi. Ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah bersabda, "Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar." Imam Mahdi hidup selama 7 atau sampai 8 tahun. Ketiga yaitu Yajuj dan Majuj. Ilustrasi kiamat Yajuj dan Majuj adalah dua kaum yang muncul di akhir zaman. Mereka hidup di balik tembok terbuat dari besi dan tembaga. Mereka akan membanjiri seluruh bumi dan menyebar ke seluruh penjuru dunia menurut Al-Quran. Mereka akan dihancurkan oleh Isa ketika beliau turun ke bumi pada akhir zaman. Keempat, matahari terbit dari barat. Menurut Al-Quran, pada akhir zaman matahari akan terbit dari arah barat, bukan dari arah timur seperti biasanya. Ini merupakan salah satu tanda besar kiamat dan menunjukkan bahwa akhir zaman sudah semakin dekat. Kelima, kemunculan Nabi Isa. Tanda-tanda kiamat dalam Isa adalah adanya kemunculan Nabi Isa akan memimpin dunia. Tanda-tanda kiamat dalam Islam juga ditegaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159, Allah berfirman, "Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa. Menjelang kematian dan pada hari kiamat, Isa akan menjadi saksi mereka." Keenam, muncullah Da'bah atau binatang melata. Munculnya binatang melata adanya tanda-tanda kiamat dalam Islam, disebut dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Dijelaskan antara kedua tanda dalam Islam itu tidak diketahui secara pasti mana yang akan muncul terlebih dahulu. 7. Kabut dan angin berhembus. Tanda-tanda kiamat dalam Islam adalah ketika langit akan munculkan kabut dan angin yang berembus dari sumber yang tidak jelas. Adanya tanda-tanda kiamat dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Allah berfirman, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, maka kala itu bumi menjadi tandus, kelaparan serta pacalik makin menjadi-jadi, sehingga karena memuncaknya keadaan, akhirnya mereka melihat seolah ada sesuatu yang berupa kabut di antara langit dan bumi." Ke-8, munculnya api. Kemunculan api dari Yaman, adanya tanda-tanda kiamat dalam Islam, diungkap dalam hadis riwayat Muslim bahwa kemunculan api dari tanda-tanda kiamat dalam Islam akan membawa manusia menuju tempat tertentu
dan yang berakhir adalah api yang keluar dari Yaman mengiring manusia ke tempat mereka berkumpul menurut riwayat Muslim. Kesembilan, gempa bumi yang dahsyat. Terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Gempa di muka bumi sebagai tanda-tanda akhir zaman menurut Islam ini dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 1. Allah berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar." 10. Kehancuran Ka'bah. Kehancuran Ka'bah ini menjadi tanda-tanda kiamat yang dalam Islam yang sangat nyata terjadi. Ditegaskan dalam riwayat Al-Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji menurut riwayat Hakim dan Abu Ya'la. Kemudian tanda-tanda kiamat dalam Islam tentang kehancuran Ka'bah pun ditegaskan dalam riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Ka'bah diruntuhkan oleh Zuswakatin dari Habasyah," menurut riwayat Muslim dan Bukhari. Dan adanya juga tanda-tanda kiamat sudah terjadi seperti tanah Arab kembali menghijau. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai, menurut riwayat Muslim. Dan juga masih ada tanda-tanda kiamat berdasarkan hadis Rasulullah yang sudah terjadi. Meninggalnya dunia atau kematian, ditaklukkan Baitul Maqdis, wafatnya ulama-ulama dan orang-orang soleh. Terjadi banyak pembunuhan, terjadi banyak kesyirikan, merajalela perzinaan, banyak muncul fitnah, konsumsi khamar yang meningkat, sedikit yang paham tentang agama, tetapi kebodohan merajalela. Waktu yang terasa semakin cepat, merebaknya perilaku homoseksual dan lesbian, semakin banyak laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Dan ada juga jumlah laki-laki di dunia menjadi lebih sedikit dibanding perempuan. Segala urusan diserahkan oleh orang bukan ahli di bidangnya. Merebaknya perjudian, bangunan pencakar langit yang semakin banyak, dan masjid dipercantik dan dibuat mewah. Sekian presentasi saya tentang kejadian fenomena akhir zaman di dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.